Halo. 2 minggu depan kamu harus ke militer jadi. Militer itu kita harus latih, kita harus tegas, kita harus kuat. Takut tapi saya lebih merasa kasihan, saya sedih. Soju time. 안녕하세요. This is Soju Channel. Ini Jay. Saya Lijun. Hari ini kita soju. Oh soju anjan. Oke. Hari ini soju katanya. Oke. Jadi sambil minum soju kita hari ini akan bahas cowok-cowok Korea kalau berkumpul kira-kira bahasa apa sih? Rata-rata kan cowok-cowok Indonesia berkumpul paling bahasnya apa ya? Rata-rata cewek atau hobi atau apa gitu. Kalau Korea itu kira-kira apa kita akan bahas. Tapi sebelum itu kita cheers, Chan. Kita pernah episode pertama kalau nggak salah bahas kalau cowok Korea itu kalau minum yang lebih kecil pasti miring. Oke, jadi wah bumbu. Hari ini kita menunya sate sama gorengan. Ini 뭐야? pisang coklat, pisang goreng. Di sini ada cowok-cowok Korea juga ada, teman-teman. ada teman semua, same age. Hmm? karena saya suka olahraga, jadi kita olahraga dulu, and kita mulai minum, and kita diskus hari ini olahraganya gimana, gymnya, kalau saya latihan Shoulder? ini enak banget. Makan masuk banget ya. Pembahasan sangat bosan ya kalau kita dengar ya. Oke. Kalau kita mulai mabuk, kalau ada wanita itu jalan depan, and langsung mulai lihat, and ya mulai wanita. Tapi kalau Korea asli, Korea pure Korea yang di sana, 근데 한국에서는 진짜 친한 사람끼리 모이면은 뭐 이런저런 얘기하다 결국 군대 얘기, 축구 얘기, 그다음에 여자 얘기. Militer. Kalau cowok-cowok benar-benar dekat banget kumpul pasti bahasnya militer, sepak bola kayak World Cup-an. Terus terakhirnya ya pasti bahas cewek. Tapi cewek itu tidak akan terhindar dari omongan cowok. Ya beda lagi kalau kita bukan pure ya. 군대 얘기 뭐뭐 하지 우리? Militer ada banyak pekerjaan, masing-masing ada random, jadi semua ada yang angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, tapi ada yang militer karena dia memiliki kelainan atau kekurangan dalam fisik atau apa, atau dia keadaannya apa, kadang-kadang negara kasih kompensasi jadi dia bisa pulang pergi di kaitan kerjanya di kantor. 공익 kayak orang kantor di kantor pos kayak gitu semacam tetep pulang sore. Kalau militer asli kan kalau yang udah kita pernah militer 공익 agak kita secara nggak sengaja meremehkan karena Korea itu kalau nggak militer nggak dianggap cowok. Biasanya semua bicara saya yang paling sulit masa militerku kayaknya paling apes, paling susah gitu. Padahal di militer orang lain belum tentu kita juga sesusah itu gitu, tapi menganggap diri kita yang paling susah. 밀리터코 kan kalau aku martial police. 넌 뭐였지? saya 육군이 marin tapi ada marine police juga ada. Kalau dia angkatan darat tapi bagian kayak polisnya 헌병? Kalau aku martial police, jadi kayak tugasku adalah angkatan darat tapi aku larinya lebih menjaga kayak lalu lintas atau kayak misalkan ada bank kayak kebobol kita jaga, kayak lebih ke polis juga. Nah, kita mau bahas tentang militer banyak sekali. Nggak ada 친구들 teman-teman Indonesia itu ketemu. Sebenarnya wamil itu apain sih? Wamil itu apa sih? Memang di situ susah ya. Nah, kita bahas sejarah wamil kita. Aku sama Jeho dulu. Dari sebelum wamil itu kita ada pendaftaran secara by internet. Kalau dulu nggak. 예전에는 그냥 그거 날라왔잖아. 이날 이때 가. zaman dulu, 우리 아버지 때. zaman papa kita kirim surat ke rumah. Sebenarnya tanggal segini jam segini kamu kesini. Non-훈련소 아니면 뭐 해가지고 masuk wajib militer. Untungnya zaman kita udah berubah, jadi kita bisa mendaftarkan diri inginnya tanggal berapa selama umurnya itu belum melebihi dari 30, 30 몇 살이었지? sebelum 30 harus. Nah, kalau dulu nggak mau 19, 20 kasarnya negara kirim kita datang. Nah, pas giliran aku daftarkan diri
재호는 언제 갔지? tahun? Ini ada cerita. Saya militer biasanya harus militer 20, biasanya semua laki-laki mulai militer 20 atau 21. Tapi saya tahan sampai 25. Nah ini ada, makanya kata-kata bilang militer itu harus kapan sih? Nah, depend on kita. Jadi kitanya maunya tahan kayak dia sampai 25 bisa. Aku juga termasuk telat. Aku dari 23살인가 4살 때 갔거든. Aku juga 23 atau 24 gitu. Oke, 그래가지고. Jadi saya lagi itu tidur terus dan ibunya langsung daftar saya jadi mamamu yang daftar. Ibunya 2 minggu depan kamu harus ke militer. Jadi ya jadi saya 2 minggu depan saya militer. Saya tidak mau tapi saya harus. Orang tuanya mau saya cepat selesai militer dan lanjut belajar jadi mereka daftar. Dan menurut aku, pengalaman aku lebih baik pergi militer secepat mungkin. Because kalau kitanya telat, apes kita ketemu atas yang lebih kecil dari kita tapi ejek-ejek kita, pukul-pukul kita, emosi jiwa. Aku pergi 23 kalau nggak salah. Aku termasuk perginya militer telat. Pangkat paling atas nomor 1 itu lebih kecil dari aku. Udah gitu mukul-mukul lagi. Tapi kita dan aku dari dulu aku cuma ngomong gini. Tugas kamu, dia kan ada ke 일석이 한 7개월 정도 남았을 때. Yang pangkat yang nomor 1 kan kira-kira 7 bulan lagi dia akan anggapannya graduation lah. Sejak kakimu itu melewati batas dari pintu pagar militer ini, aku jotosin kamu. Aku sampai ngomong, militer itu kita daftar itu tidak akan langsung jadi militer, dapat strip 1 itu ilbyong, tidak akan dapat langsung strip 1. Kita akan dikirim pelatihan selama 5 minggu dulu. 훈련병 5주. 논산 훈련소? 논산. Kayak pelatihan nonsan lah ya. Nonsan 훈련소 itu pokoknya semua militer kita daftar pasti dikirim ke sana dulu. Itu kayak pelatihan khusus lah. Waktu itu belum dapat dikasih ini, masih kayak name tag terus spidol seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Kalau udah spidolnya 5 strip baru kita pindahin ke tempat 1. Pas kita masuk yang pertama strip 1 antri kereta strip 1. Jadi misalkan ya dia baru masuk, dia strip 1, aku udah strip 3 nih ya. Jalan gini, dia lihat aku kayaknya wah, udah 3 minggu, padahal cuma beda 2 minggu gitu. Pelatihan sebelum masuk militer markas itu, kita itu masih kayak gini loh, kayak kakak adik, kayak sesama meskipun satu level, kita satu hari kita masuk pun, misalnya dia lebih kecil dari aku, panggil aku ko, ya hyong bagi aku sebenarnya kayak kakak adik teman. Tapi udah masuk markas, pokoknya pangkat yang berbicara. Kalau yang pelatihan nonsa masih kayak kok gimana sih ini, masih kayak teman. Terus coach pun ngajar kita nggak terlalu keras banget ya, kayak 처음에만 좀 가방 3초 안에 보면 이렇게 3 detik melapikan tas cuma gitu doang, tapi nggak keras, nggak mukulin kita, nggak masih oke. Terus 그거는 해봤니? 종교 가면은 초코파이 주는 거. Jadi kalau kita birnya mana ya sayangnya? Bir. Setiap weekend ada rencana ke ini agama. Ada beberapa agama kan, jadi ada yang Buddha, ada Kristen, terserah agama kita. Kalau kita pergi ke ibadahnya mereka, kita dikasih choco pie sama 뭐였지? 우유. Tapi semua agama beda kasihnya. Jadi yang orang sebelah, contoh saya ke Buddha, dan ini yang orang sebelah ke Kristen, dan kita balik dan cerita, dapat apa? Saya dapat hamburger, dan saya dapat kenapa saya coklat saja? Semua orang ke itu Kristen. Karena 훈련병 itu kita itu makan itu kan ditaker. Jadi orangnya kasih ceprek, kita makan sebisa mungkin ya, dikasih itu kita makan, tidak bisa dikus lebih banyak tuh, nggak ada. Kan lapar, pokoknya anehnya di militer itu laparnya 24 jam, mau mati beneran. Nah pas setiap weekend hari Minggu itu kita itu ada ibadah Buddha, ibadah Kristen atau ibadah Katolik. Dan ini padahal bukan Buddha, dia pergi ke Buddha, nanti dikasih makanan apa. Aku ini bukan Kristen, contoh aku datang ke gereja dikasih choco pie apa. Jadi kita itu
pergi ibadah itu nggak mendengar ibadah ya. Sorry itu sih nggak boleh. Nggak boleh keramaan deh. Sebenarnya nggak boleh, tapi ya itu yang momen-momen yang kita ingat, dan semua orang pelatihan di sana itu melakukan hal yang sama. Nah, udah 1, 2, 3, 4, 5 minggu kelima ada kayak graduation lah. Jadi kita terus kita udah kayak mau kelulusan, baru strip satu yang strip seminggu datang gitu kayak kita kon mati kon, kamu gak bakal nonjet juga tak. Padahal kita kirim markas sama aja mati ya kan. 그리고 나서 너 어떻게 갔어? 어디로 갔니? setelah pelatihan 5 minggu, cewek kirimnya ke? Saya ke latihan kedua. Biasanya 5 minggu kalau udah selesai pelatihan, dikirim. Kamu di, misalkan ke 137, markas ini, markas Angkatan Darat di Seoul, dikasih langsung. Dia enggak, dia disuruh pelatihan lagi. Dia bingungnya apa ini? Tidak tahu ya. Jadi saya mereka suruh naik kereta, naik saja. Tiba-tiba naik kereta. Tidak tahu kemana. Kita nggak boleh bertanya. Bertanya mati. Pokoknya naik kereta. Yes, sudah naik kereta. Oke, terus? Terus saya ke sekolah military police. Military police. Oke. Jadi mereka mengajar. 교육. ada education lagi. 몇 주였니 tuh? sebulan sampai 4주 했어요. 오래 했구나. Dia 4 minggu khusus pelatihan untuk military police lagi. Selama 4 minggu yang latihan satunya paling enak karena kita pertama syuting tonton ini. Granat. Kita jalan sehari, kita harus jalan. Tapi ini sulit tapi paling memori. 40 kilo tas dengan full boot, senjata kita jalan malam hari 40 kilo kita jalan. 근데 나 그 중에서 화생방이 좋았어. ada 화생방. 화생방 adalah kayak house yang dengan penuh gas racun, kita masuk. kasih kayak oksigen. Itu tapi 뭐라고 설명해야지? susah. buka maskernya. pakai. Tapi pas pakai itu miring. Dan dia kasih tahu jangan pernah nafas. Sekalipun kamu hirup udara, kamu akan mati. Maksudnya, wah tersiksa. Tapi kan kita harus tahan itu nafasnya 45 detik 1 menit. Wah, pertama mikir, itu paling sulit. Wah, nggak ada apa-apa yang bohong. Wah, tiba-tiba hidung mata, air mata keluar, air liur keluar semua. 그것도 semua ada 진짜 막 이랬잖아. 그럼 막 해가지고 나가가지고 막 뒹굴고 했잖아. Belum tahu saya tempatnya kemana, tapi udah tahu saya pekerjaannya apa. Itu pekerjaan saya itu saya harus periksa yang semua masalah di dalam militer. Kalau aku nggak dikasih. Terus aku bingung. Ada khusus pelatihan polis apa di Chungju. Sampai saljunya itu 5 sampai semeter gunung. Nah, latihan apa gitu. Nah, aku dikirim jadi martial police. Diajarin polisi itu apa, pasal-pasal suruh kita hafalin. Don Seoul, kamu Busan, kamu ini. Kok aku nggak disebut? Cuma dikasih tiket. Dikasih tiket pesawat ke Jeju Island. Ke Jeju Island langsung biasanya dapat pangkat 1 kan, tuh 받았어. Habis itu pas datang ke markasnya, ya udah gundul cupu begini, atasannya itu kayak gini, patangannya gini, oh lu mati lu. Oke, jadi selama 2 tahun kamu kerjanya selain kantor itu apa? Ada kejadian yang serem apa? Ya ada, kalau tentara bikin masalah kita harus bikin laporan dan tangkap. Tapi paling masalah besar itu mungkin bunuh diri. Ya. Tapi pertama kalau saya dengar itu saya tidak mau lihat karena saya takut. Tapi untuk tentara paling penting itu kita harus kalau atasannya suruh harus nurut. Jadi pertama kalau saya lihat itu sulit tapi ini udah biasa. Mayat ya, ini mayat ceritanya mayat jasadnya. Saya pikir ini takut tapi saya lebih merasa kasihan, saya sedih karena dia tidak tahu alasan tapi bunuh diri dan kelihatannya mau itu 좀 편한 데로 옮겨주고 싶은데 dia pinginnya itu kan
Casannya ini kan pengen taruh yang tempat yang lebih baik atau tempat yang lebih nyaman, tapi nggak boleh menyentuh. Saat itu kita pikir apa? Susah. saya Nggak pengen hidup di sini. keluar. Mau pengen larikan diri keluar. Tapi sekarang Kalau sekarang suruh balik, pengen balik lagi. Karena makan dikasih gratis, tempat tidur ada, terus meskipun gajinya cuma 100.000, ya kita ada 100.000 kalau makan 2-3 kali habis pun dikasih dari negara, jadi kita tinggal tidur bangun, latihan fisik agak capek ya. Sekarang kan beban hidup beda. Nah, karena selama masa tentara makan 이 과자 스낵 saja senang. Jadi semua laki-laki kumpulin makan snack. ini rasanya gimana? Itu 너 스낵이 좋았어? 네. 난 샴푸에 좋았어. 저도요. 저 냄새. Pertama kali di pelatihan aku itu bau sampo gini. itu enak. Boleh 샴푸냐? senang. 진짜 kayak narkoba. Soalnya kita cuma dikasih sabun batang satu, suruh cuci rambut sampai cuci semua. sikat gigi kayak sol sepatu, 엄청 딱딱하고 있잖아. 칫솔도 막 치약도 막 이상하고 pas sampo. Zaman dulu lah ya. Intinya militer itu gitu. Jadi kelihatannya militer itu selalu gagah, selalu. Nah, hati kita kan kadang-kadang kita juga sebagai laki-laki ada yang lemahnya, kadang-kadang ada lesunya, pingin butuh orang yang kita yang sander gitu. Tapi di militer itu kita harus mandiri, kita harus tegas, kita harus kuat. Karena kan kita bukan menjaga diri kita sendiri, menjaga negara. Ya itulah yang sebagian cerita militer. Tapi ini sebelum militer, meskipun ada cerita militer sekian itu pasti kita lari. Orang Korea itu kita minum. Cerita militer akhirnya lari kemana? Cerita cewek loh. Kalau sudah mulai mabuk, langsung mulai episode wanita. Karena itu aku ada video call sama cewek cantik. Kalau sebut nama dia itu seluruh Indonesia tahu. Halo. Suaramu jangan kencang-kencang, harus anggun. Ada cowok ganteng di sebelah. Siapa tuh? Modal kenalin. Jadi halo dulu dong, ada kameraku dong. Kamu 너도 보지 말고. Artis yang super terkenal dan adikku yang super cantik, tinggi dan yang begitu luar biasa profilnya, kenali diri Anda dong. Ada yang mungkin di Korea kan ada yang nggak kenalin kamu. Halo semuanya. Nama aku Desi Genoveva. 안녕하세요. 저는 Desi Yuida. Oke. Bener apa salah tuh? Bener. Umur piro? Gantungnya. Umur piro? Umurnya 20 Selawe itu 25 tapi. Oh, 25 mau expired ya. Oke. Hari ini aku mau kenalin Desi by video call pun ya. Mau kenalin Desi kepada adikku orang Korea yang baru udah berapa tahun Desi? Indonesia berapa tahunnya? 3년 됐어요. 3 tahun tinggal di Indonesia, tapi Indonesia belum lancar-lancar banget. lancar요. Dan seorang kaya 아니. kerja di restoran, punya rumah, punya mobil, orang tuanya kaya raya, tapi dia orangnya sederhana. Kalau nama Koreanya Lee Jae-ho, tapi dia namanya kalau Indonesia panggilnya J. Oke, aku kenalin J. Oke, 1, 2, 3. Halo. Omo, kamu kan nggak begitu. Biasanya kan Oke, 너가 자꾸 얘기. Halo, this is Jay. 사람한테. ini. Ya, laki-laki lu bisa ngomong dong sama cewek. Gemet. Ya, dia pegang handphone tangannya gemet. 근데 저는 본 적 있습니다. saya udah pernah. Dia tahu kamu loh. Wih, Desi terkenal. 진짜. surroso. kemarin 타케시 그 놀이터 애들 노리는 타케시 캐슬 거기서 봤다고? saya lihat kamu ini. Terima kasih, 감사합니다. Always stay safe. nanti semoga ketemu. Kamu modelnya lumayan kan? Sama adikku daripada kakaknya. Ya gak apa-apa. Bener, aku udah expired, maksudnya udah sama Moa, jadi dia orangnya polos, baik. Jadi Desi juga. Kamu nggak punya pacar kan? Dia nanya lo. belum. Oh belum. Desi juga adikku, dia juga adikku.
Jadi sama-sama jomblo, jadi kita selamatkan jomblo. Aduh, aku jadi malu. Ada biro jodoh. Ya, kita berkabar ya. Iya, oke, thank you Nggak bang. usah ada kali. Oh, nggak usah aku ya? Oh, tapi mau ketemunya di rumahku tapi tanpa aku. Makasih loh ya. Biar aman, Covid kan nggak boleh kemana-mana. Oke, thank you banget Desi. Thank you. Next time, see you soon. Thank you. 오케이. 다음에 봐요. 다음에 봐. 안녕. 다음에 보여요. 한국말. Dia Korea aja nggak lancar. Oke, bye-bye. Mana ada kakak yang sebaik ini? Hah? Demi mau Terima kasih. apa? tapi 형님 진짜 bukan 왜? orang kaya. 아니에요. Kamu nggak boleh ngomong gitu. Kamu ditanya, kaya nggak? Saya kaya. Kamu dibilang kaya, amin. Jangan bilang enggak. Gitu. mungkin corona bikin saya low profile. Saya juga low profile. Caca Marica nggak mulai nih. Caca Marica, Caca Migo apa kabar? Oke, amu튼 kita sama-sama semangat. Next time kita ketemu sama Desi. Mungkin kalau kurang jelas apa kata-kata kita atau ada pertanyaan tentang militer lagi, nanti kita mungkin episode berikutnya kita bisa jelaskan lebih detail lagi. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa next episode. Komen. Oh, komennya harus banyak. Saya mau jawab. Oke, jadi CEO mau jawabin langsung, jadi jangan lupa komen. Sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye. Chan.